Selamat malam saudara semua. Bapak-bapak banget. Jumpa lagi bersama Katun di Babe Project, podcastnya Anak Muda Maluku. Iya. Malam hari ini Katun kedatangan tamu yang luar biasa ya. Iya. Kakak Bodi Mailuhu. Tepuk tangan untuk Kak Bodi. Masih tetap di Ngos-ngosan. Ngobrol sadap, ngobrol santai. Jadi Katun obrolan nih akan santai-santai sama Bodi. Om Bodi apa kabar? Baik. Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar juga. Ini paling susah loh, katong dapat Om Bodi punya waktu, karena Om Bodi ini waktunya padat sekali. Iyo, beta WA jo, hari ini saya bisa. Hari ini saya yang bisa nih, wih luar biasa. Iya. Mau beta lekas WA. Sibuk. Kakak Bodi baru selesai pelayanan nih. Baru selesai. Oh ya. Luar biasa. Masih sempat-sempatkan waktu untuk datang di Babe Podcast. Iya. Tapi tetap pelayanan selesai buat. Iya. Tapi Kakak Bodi sekarang sibuk apa sih? Untuk sibuk saat ini ya masih seperti biasa, katong pelayanan sih dulu. Karena pelayanan utama. Terus ya fokus di barber. Ini yang orang bilang bos barbernya Ambon ini. Bodis barber ini untuk sudah nih. Yang pertama kali istilahnya kasih naik apa sudah? Standar perbarbean di Kota Ambon gitu. Dulu kan katong tuh kalau macam gunting rambut kan saya pernah di Kota Otak tuh barber tuh. Iya, Ya tukang cukur Madura. Pas tiba-tiba Bodis datang. Nah, Bodis datang tuh baru katong laki-laki Kota Ambon tuh mulai tahu. Oh, mulai rambu ini. Tapi sebelum katong kasih tuh, kan banyak orang yang tahu kalau Kakak Bodis tuh apa sudah bos barber. Iya. Pokoknya yang tinggi-tinggi lah. Mamai. Orang tuh sih tahu sebenarnya di balik kesuksesan sekarang tuh Kakak Bodis nih dulu ada masa-masa susah lah. Itu yang orang bilang jangan nolet yang sekarang. Iya. Nolet itu 10 tahun yang kemarin, 15 tahun yang kemarin itu Bodi bagaimana? Itu yang repot di situ. Nah, itu 10 tahun yang kemarin, 15 tahun lalu tuh, itu Kakak Bodis tuh bagaimana tuh biar dong juga semua tahu lah itu. Oh iya. Susah-susahnya Kakak Bodis dulu lah sebelum. 20 tahun yang lalu lah. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Kita Iya, tuh. sudah tua lah ya kan. Iya. Kan pas di 2005. 2005. Iya. 2005 itu ya kita masih kerja di salah satu auto dealer Telkomsel di Ambon. Cuman ya itu ketika kerja kayaknya lebih enak jadi pengusaha gitu, entrepreneur daripada ketong kerja di situ. Kerja di situ memang enak, tapi terus kayak kebebasan waktu sih ada gitu. Ketong sih ada bisa manage waktu sendiri. Ya sudah kita menyatakan diri, sudah kita keluar. Lalu buka usaha. Usaha yang pertama tahu tuh. Tanya bapak yang ini. Kok tanya beta? Jadi beta kalau pertama itu memang buka usaha bersama-sama dengan bapaknya bapak ini. Ya itu. Ya ketemu buka usaha sama-sama. Beta juga masih buka. Orang bilang buka pondok. Pondok di atas got. Lalu jualan pulsa, jualan kopi di situ. Pondok di atas got. Nanti pondok ditertibkan Satpol PP. Dorong. Ya setiap malam begitulah. Lalu pernah mengalami momen dapat. Itu lokasi ini mana waktu itu? Hotel Everbright, dulu Hotel Grand Soya tuh. Oh iya, Grand Soya. Depannya itu ada pondok merah di atas got, di samping. Nah, itu. Nah, di situ. Beta jualan di situ. Beta sudah tahu jadi beta mau tanya lah. Beta jualan di situ malam, pagi ojek dulu baru pick kampus. Di kampus. Itu suka yang belum? Belum. Masih bujang. Si bujang dulu. Jadi dulu pernah jadi tukang ojek lagi. Ojek dulu tuh, ojek pakai motor Garuda dulu. Ada tuh yang kalau motor-motor lampu sen kiri, belok kiri, Oh, lampu sen iya, kanan, tahu. belok kanan. Nah, itu. Jadi pakai suara nih kakak. Pakai suara. Iya. Itu juga tante yang tetangga yang kredit, karena ketemu saya bisa kredit kan dulu mau kredit motor tuh mesti ASN. Baru bisa kredit motor. Iya Nah, itu betul. tante juga yang kredit. Tiap bulan kita store kan tuh salah. Jadi akhirnya ojek tuh. Ojek malam terus mulai buka pondok di Sobali, di Jembatan Al-Fatah. Itu buka pondok saya tuh. Buka pondok. Nah, sudah. Lalu mulai start dari situ tuh. Sampai di belakang kantor gubernur. Sampai kerja di salah satu restoran di Kota Ambon. Oke.
salah satu restoran Kota Ambon yang bilang lagi itu Iya, bahkan dosen sponsor katong. Dosen sponsor. Kalau tadi iya. dong sponsor katong bilang. Katong bilang, Iya, katong bilang yang produk-produknya langsung. Ya, intinya fast food. Iya. Salah satu fast food dari asisten menjadi manajer sudah lalu. Ih, padahal itu posisinya lumayan tuh. Zaman begitu katong gaji 10 juta katong paling senang itu. Iya. Cuman ya kembali kebebasan waktu yang saya ada. Padahal di saat-saat itu kalau macam bilang posisi itu kan Om Bodi sudah jadi laki-laki sadap lah. Jangan pernah ada pada posisinya zona nyaman terus. Ya, betul. Kalau kotong ada dalam zona nyaman, kotong akan maju. Ya, betul. betul itu penting itu Berani penting. untuk keluar dari zona nyaman. Ya. Itu udah survive kakek. Iya. Iya. Tapi perhitungan mesti mantap lah. Mesti ternyata. mantap. Kau jangan kalau ngomong. Kita keluar dari situ kita jualan bubur. Oh, sih. Bubur ayam bom di belakang kantor gubernur. Oh iya betul. Kita Iya. sering balik itu. jadi Tahu tahu. bubur ayam bom? Siap. Bom itu tuh body meluhu tuh. Oh, iya. Kita Bom bisa itu. bubur ayam bom. Iya. Bubur ayam bom itu di belakang kantor gubernur. Pas sampingnya Hotel Beta tuh. Iya, di situ. Enggak, Ipo dulu beli. Lis. Iya, kita sering balik. Bali gara-gara ke hotel. Sering lah. Oh bukan kamar keluar dia sih. Balik karena suka, karena enak. Pada saat itu kan Ponan masih kecil. Iya, betul, betul, Kalau betul. mau balik begitu. bubur ayam selalu balik di situ. Iya, dan Kan bubur enak. ayamnya enak. Iya, enak sebar ini. Ada ditimbak selalu ya. Kalau Jadi di situ ketemu mulai berkembang keluar dari zona nyaman. Itu 2016. Kita jualan bubur Agustus 2016. Tapi mau klarifikasi, Beta ini bukan barber pertama. Beta ini sebenarnya barber ketiga. Barber pertama itu dia buka bulan Agustus. Ada salah satu barber. Tapi dia sudah tidak lagi beroperasi sekarang. Kalau saya salah itu yang dekat Swiss dulu. Ya. Iya kan, iya betul. Terus barber kedua itu bulan Oktober. Tuh? Iya. Nah, Beta ini bulan November. Gitu. Jadi puji Tuhan, yang barber kedua ini sekarang dia ada cuma satu cabang, dari 2 jadi 1. Beta dari 1 jadi 9 cabang. Wih, luar biasa ya. Gitu. Sebenarnya itu kan pencuri ilmu dari yang tadi tuh, rumah makan fast food tuh. Oh, dia punya ilmunya. Ilmunya ya, kita ambil di situ. Kan orang bilang, oh barang body tahu gunting rambut. Itu sih tahu gunting rambut. Manajemennya yang ketong ambil. Ketong terapkan di ketong pengusaha. Ya, ilmunya yang Itu ilmu, ketong pencuri ilmu di situ. Tapi Itu dulu ilmu orang lah, ilmu hidup Iya. itu yang saya akan dapat di Iya, sekolah. saya Saya akan dapat di sekolah. dulu di fast food 9 tahun nih. Seng, 6 tahun lebih hampir 7 tahun, sorry. Oh. Dari 2010 sampai hampir, 2009 akhir sampai 2016. Itu masuk. Maksudnya 6 tahun Budi dulu kan dari orang telekomunikasi kok masuk di fast food. Ya di sini boleh cerita kan? Iya, boleh. Ini nih sebenarnya juga saya mau kerja. Cuman gara-gara mau menikah. Oh. Don tau orang Ambon tuh. Iya, mesti ada. Nanti don tanya gini, barang Pak itu kerja di mana? Repot situ sayang, repot. Jadi seorang kakak Bodi pernah juga dapat Ada di momen itu. ada di momen sendap di favorit oleh Mamantu. Apalagi mau Sayang di favorit. masalahnya mau Mama Ambon ini kan tetap. Iya, betul. Ma jangan marah ini saya ini ya cuma karena pengalaman itu biasa nonton gitu. Iya. Barang Pak itu kerja di mana? Lah Mas bilang saya Pak itu Bapak Pondok. Nah, Iya, betul seng. beta ambil posisi itu untuk kerja. Supaya kalau dia kerja di mana? Saya dia manajer di. Ada tuh. Agak stick ini. Apalagi kong kalau Ma itu ini kan seragam pakai seragam. Iya. Oh. Jadi repot nanti Iya, kalau dia. betul. Di teman-teman yang barang kawin Pak itu kerja di mana? Iya. Nah, tapi itu yang katong harus mengubah katong punya pola pikir mindset. Iya. Yang boleh misalnya kayak ada orang bikin susah beta, katong yang boleh bilang bahwa iya dia bikin yang boleh. Katong harus bilang gini, kalau yang dia bikin beta begitu biasa yang kayak sekarang. Ya, betul. Ketika teman-teman ada yang dulu sedikit orang bilang mau kesenggol, tapi beta yang pernah marah. Dia bilangnya kalau dia yang begitu beta yang kayak sekarang. Jadi katong yang tahu mungkin Tuhan pakai dia baru bikin beta jadi sekarang. Katong yang tahu. Dia tuh kayak macam istilahnya salah satu api yang membakar katong Iya. bejana yang kuat sebenarnya kan. Iya. Jadi orang tantangan itu sebenarnya itu buat katong untuk next level. Iya. Ini pengalaman hidup saja. Beta pun almarhum mama itu pernah orang marah orang maki gara-gara uang 20.000. Wah? Iya. Di beta pun tempat tinggal. Tapi apakah beta marah dong, sayang? Di situ dong yang memacu beta untuk beta usaha. Ya termotivasi betul. Iya. termotivasi. Apakah sekarang beta benci keluarga itu sih?
Karena beta berpikir kalau kamu sih yang marah beta mama, kamu sih yang maki beta mama. Beta sih mungkin kayak sekarang. Ush. Iya. Ini, Mesti begitu dong. ini bagus nih. Iya, harus mindset yang harus bagus, dirubah. bagus, betul. Saya misal beta benci sih gitu, sih dulu maki beta mama, saya mau. Iya. Kalau ada sih marah beta, mama sih maki beta mama, beta sih kayak sekarang. Gara-gara- Beta sih ada motivasi untuk maju. Gara-gara Gitu. Rp20 itu. 20.000. Iya. Jadikan itu sebagai cambuk ya Sebagai untuk cambuk. betul. Iya. Potong mesti bisa begitu. Kalau saya Luar biasa, Budi punya. Ini baru segmen 1 tadi sudah dapat motivasi yang luar biasa. Ya betul, karena kadang-kadang tuh ya namanya ketong anak manusia kan, wajar. apalagi orang timur begitu. Wajar. Kadang udah bikin begitu tuh langsung kayak Ya, langsung balas, langsung maki begitu. Saya melihat sisi yang oke kita akan. Kadang kan ada juga yang dendam. Iya betul, ada yang Iya. dendam bahkan. Tapi dong saya tahu ketika dong sukses itu juga ada campur tangan dong itu. Iya dulu tuh kata dia bikin kita begini. Iya. Iya, betul. Kalau saya Tapi dia pun struggle-nya yang dialami selama buka-buka usaha itu kan juga ada kan. Maksudnya jatuh bangun. Jatuh dari masih bisa untung 500.000 jadi untung 200 rupiah nih kan repot. Babe tahu. Babe tahu ya. Ya. Sakit banget ya. Wah, sakit banget ya. Di zaman itu minta maaf katanya cuma berdiri saya begini. Orang yang pun toko handphone tanya Budi mau yang mana? Iya. Mana? Tanya nih babe. Buat ini tiket buat kita berangkat. Zaman itu. Zaman itu ya katong pegang uang lumayan lah. Katong kan pegang uangnya per minggu ya. Iya. Minggu. Dulu perputarannya kan per minggu. Per minggu. Kita pemetas belakang tuh duit semua kalau malam minggu besok mau apa? Akan dewa ya? Mau dewa, miliar tuh di belakang kita ambil. Tapi ya begitu, dunia ini berputar. Ya. Kemajuan teknologi bisa mematahkan segala-galanya. Ya, betul. Dulu kau tuh bisa jual pulsa di pinggir jalan karena ada orang bisa jual. Sekarang Ya. semua masing-masing aplikasi ada. Dari di atas tanpa tiru saya bisa beli pulsa. Iya, Ya itu. iya kan. Jadi kau tuh saya ikut perkembangan nyaman maka kau tuh Ya itu. tapi hal-hal itu yang akhirnya membentuk kakak Bodis untuk yang muda untuk kayak macam sombong puas diri kayak macam sudah di atas ini gitu. Saya bisa. Kalau kotong menganggap bahwa kotong jangan di atas, di depan. Lalu kotong saya bergerak maju, sudah ada orang lain merayap pelan-pelan. Wow. Dan akan lewat kotong. Yang kotong pikir, itu sudah di depan sudah nih, yang ada mesti kotong bisa. Kotong harus pelan-pelan, walaupun pelan, kotong maju. Yang muda merasa puas ya kakak Bodisnya. Manusiawi loh. Manusia itu nggak ada puas. Ya, betul. Iya betul. Manusia itu nggak ada yang puas. Ya. Dulu kotong pun gaji 5 juta misalnya. Enaknya kalau kotong dapat gaji 10 juta. Ketika itu gaji 10 juta. Yang cukup juga, yang puas Yang juga. cukup juga. Ya, betul. Nah, ketika itu yang puas juga. Pembarber 1 yang puas, 2 yang puas, 3 yang puas, naik terus. Iya. Yang puas. Jangan puas. Tapi katong kembali lagi di barber tuh kakak Bodis. Dulu tuh beta termasuk salah satu pelanggan Bodis gitu. Jadi beta tuh kenal tuh beberapa dia ada stylist yang langganan dan beta sampai akhirnya dong singali lah kayak Rian. Iya. Terus Joko, itu beta biasa langganan di situ tuh. Yang akhirnya rahasianya sampai Bodis bisa berkembang sejauh ini tuh apa kakak Bodis? Kontrol, monitoring, konsisten. Kontrol, monitoring, konsisten. Kalau kontrol tapi saya kontrol, terus saya monitoring, terus kalau saya konsisten sama sudah. Itu. Nah konsisten tuh betul tuh. Konsisten. Iya. Karena kadang-kadang kalau ketemu nih baru dapat sedikit ketemu puas gitu ketemu yang mau ya kayak contoh ada beberapa orang tuh dalam dunia berkarya pun ya itu kadang-kadang yang konsisten. Iya. Yang satu sudah nggak gitu. Yang kayak dulu beta ada mau sempat terpikir beta benar gini, beta mau bikin laundry. So siap semua. Beta pikir kalau beta bikin laundry, beta mesti belajar baru. Sedangkan pasar di Ambon ini belum habis. Ya, betul. Ya mendingan beta kembangkan ini saya terus dulu. Kembangkan.
Katong harus pintar melihat peluang. Di setiap kesulitan pasti ada peluang. Iya, iya. Di setiap peluang pasti ada punya kesulitan masing-masing. Ya. Itu katong mesti lihat. Yang boleh abaikan itu. 97 krisis moneter. Iya. Itu muncul pengusaha-pengusaha baru, ya kan? Tahun tragedi kemanusiaan berapa? 99. Iya. Muncul pengusaha-pengusaha baru. Pengusaha baru itu apa? Indojaya, Iya. iya kan? Itu dari Matukas kan dia mulai Dian Pertiwi mulai naik, Iya, semua mulai naik gitu tuh. Itu karena dari tragedi kemanusiaan. Covid kemarin seharusnya mesti muncul lagi pengusaha-pengusaha baru. Malah kita buka bar lebih banyak pada saat Covid. Iya, Kasus buka pada saat Covid ya. Pada saat Covid. Malah itu heran, kok tiba-tiba waktu Covid itu Bodis dia Menjamur. pun cabangnya oleh Karena banyak. pada saat Covid semua orang melepas dompu aset secara murah. Iya betul. Itu Ambil aja dulu. Jadi ambil dulu. Mau jadi seorang entrepreneur harus Berani. punya jiwa petarung, berani ambil Fighter. risiko. Fighter. Saya jadi nanti urusan belakang. Urusan belakang yang penting Penting maju dulu. Penting maju dulu. Iya. Yang Jadi penting pada maju. saat Covid tuh kontrakan yang dulunya bisa misalnya 40 juta, 50 juta yang tempat kecil-kecil sudah lepas 20 juta. itu turun sekali tuh. Iya. Iya kan? Daripada sekarang orang, iya potong ngambil nih. Ambilnya 3 tahun. Ya. Ketika orang mau buka sih, ya jangan body suara di situ. Iya. Oh, jangan suara di situ. Nah ini kita mesti lihat peluang-peluang di situ. Maju aja. Ini katong beda ini termasuk katong mumpung kakak Boris ada yang katong curi-curi ilmu kan. Aduh, Ilmu tadi anjir, tuh, katong cungkel dapat terus, itu. cungkel. Kontrol monitoring. Ini betul nih kontrol monitoring dengan apa Konsisten. sudah konsisten. Konsisten. Dan yang beda tadi tangkap tuh sebenarnya hal yang paling berat yang katong lakukan tuh Monitoring. konsisten. Ya. Konsisten. Ya kata dia podcast ini semoga dia konsisten Iya. terus. Makanya waktu beta dengan Babe itu tuh beta bilang Iya. Pak Babe kalau macam cuma mau ajak Waktu beta beta untuk ajak. 1-2 episode bisa mau. Mm-mm. Bisa mau kalau cuma 1-2 episode begitu. Beta sudah trauma dengan konten yang cuma 1 episode 2 episode terus bubar gitu. Bubar. Iya, mau tuh konsisten Konsisten. karena yang bisa bikin katong orang tahu, orang ingat dan ini acaranya bisa kayak macam bisa membantu banyak orang tuh konsisten saja. Mesti terus. Waktu ketong kerja telekomunikasi itu dengan Bodi, dulu kan Bodi di perusahaan itu juga, itu kan tanya Bodi konsistennya gimana, kerjanya tuh sangat konsisten. Ya makanya ketong belajar dari ilmu itu ke bisnis yang berikutnya. Apalagi atau anak muda sekarang tuh sih konsisten. Oh. Katong sangat tidak konsisten. Harus jamu yang besar. Iya. Ya. Dulu ketong di telekomunikasi itu untung cuma 500. 500 rupiah yang orang 500. buang-buang. Ya. Tapi kalau 1000 tuh kan 5 juta, 1000 item kan 5 juta itu Iya, kalau 1000. itu. Tapi kalau aman ini puluhan ribu. Iya Ya, betul. Jangan itu. lihat akan 500 yang lihat. Jangan lihat yang kecil. Ketika akan turun 300, 200 kita bilang, ih mamai 150. Ya, begitulah itulah perjalanan hidup. Iya. Aduh, Tapi harus upgrade lagi Iya. teknologi. Kita pakai Iya. mesin apa ya? Dulu pakai mesin server. Mesin server. Server. Jadi kotong yang langsung ke banyak ini. Walaupun sedikit tapi lebih banyak. Iya. Atau mesti selangkah lebih maju. Ya, Ya, itu sih aduh bagus lagi. Dulu barber handuk panas biasa. Cuci rambut biasa. Sekarang kotong cuci muka. Oh, Iya, suara lagi. cuci muka. Beta bilang besok-besok nih kalau bisa kotong kas mandi, kotong kas mandi. Kotong kas mandi sekali lah begini. Iya. Betul. Iya. Harus upgrade. Nanti kotong lihat kotong punya pesaing bisnis, wih dia suiko, kotong cuci muka lah, ya, lama-lama kotong kas mandi. Besok kalau habis kata futsal mau kemana? Kayak mau dicium mandi. Langsung mandi. Mau mandi sendiri ke orang kas mandi. Aduh. Coba toh. Aduh, memang makin menarik banyak hal yang bisa kita dapatkan. Tapi nanti kita balik lagi ke segmen berikut Kakak Bodis dan kita ngulik lebih dalam lagi tentang Kakak Bodi. Oke, balik lagi di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai.
masih tetap di ngos-ngosan. Ngobrol sedap, ngobrol santai. Dengan katong pembinaan tamu yang Kakak Bodis laki-laki sadap. Kakak Bodis yang nyaman dulu situ. Beta dulu situ juga apa ya? Padahal Kakak Bodis angle-nya biasanya. Angel kiri. Iya. Oh, Kakak Bodis angle kiri. Ya. Pindah. Nah. Biasa kalau memang angle-angle kiri itu angle-angle pemimpin. Iya. Barang kan biasa kalau gubernur toh. Maksudnya? Biasa ambil. Kan lebih nyaman lah. Kalau ketua wakil biasa yang sambil di sini. Tapi Iya kan? Kalau ketua nggak begini, iya kan? iya presiden, wakil presiden, oh iya. Oh iya, iya itu. tapi tadi kita tuh ngobrol banyak soal apa sudah Om Bodis punya perjalanan usaha gitu, bisnis. Cuma itu mau tanya nih, Ah. kenapa sampai dari fast food ini itu kenapa sampai pilih barber? Nah, ini nih iya. orang kadang tanya gini. Ya itu. Bodi ketika keluar dari tempat yang lama itu, dong pikir kita buka restoran. Ya pasti rata-ratanya kan semua mau. Ya. Iya, betul. Cuman ini kan membuka usaha tuh ketemu passion. Ya betul. Ketemu passion di mana? Nah, dulu karena 6 tahun hampir 7 tahun itu, ketemu disuruh rapi. Jadi setiap 2 minggu harus gunting rambut. Nah, mulai dari saat itu kita pikir gini, daripada kita gunting di orang tanpa lebih baik kita punya sendiri. Itu cikal bakal kayak sudah kita buka. Niatnya itu cuman gara-gara mesti rapi setiap hari daripada gue. Iya. Oh, itu. Iya. Kalau Iya, kita kan buka, buka tempat sendiri. buka tempat sendiri dengan yang berbeda. Iya. Ya. Memang hari itu kita sama-sama bangun, cuman karena beta keterbatasan dana, beta bangun sedikit lama. Jadi ada yang duluan, start Agustus duluan, Oktober duluan, beta di November 2016. Tapi itu kakak pertama kali itu di sebelah mana dia lokasi? Di belakang rumah sakit IPM. Partai Iya, itu rumah tua tuh, 2016. November 2016, jadi 9 tahun. Usaha kalau bisa bertahan sampai 9 tahun tuh lumayan lah. Ya. Lumayan bagus. Sudah diterpa pada saat gempa dulu. Gempa, ya. 2019, 2020, 2021 COVID. Covid. Iya. Nah, ketika COVID, ya ketong harus berinovasi. Home service. Home service. Ya, Itu Kakak Bodis jalan tawar ke rumah-rumah begitu. ada media sosial tuh ya, Iya, kan telepon nanti ketemu mau stylist ke rumah sini, ke rumah sini, ke rumah sini. Sebenarnya itu home service itu tuh lebih enak. Susah sewa tanpa. Listrik pakai yang tuan rumah pun listrik. Iya betul. Iya. Bayar sama lah. Iya. Tapi tarifnya Sama. Oh sama. Ya kadang-kadang kasih lebih-lebih saja. Nah, tips itu tuh kan yang ada. iya, Itu gitu aja. Biasa kan Jadi enak. orang tuh kan biasa kan hati kasih besar tuh. Jadi kadang-kadang saya mungkin kasih bayar gitu pasti ini. Orang Ambon nih kadang-kadang juga, makanya ini ilmu. Beta bilang para di barber, kenali orang. Jadi ketika datang kau bilang, babe, mari silakan. Itu ketika dia datang sendiri. Iya. Ketika dia datang dia tamang, babe mari silakan. Saya lihat tuh. Ah. Dong sini kan asli, tenang saja. Saya lihat. Eh. Itu akan memancing dia. Iya balik. betul. Iya. Ini trik, banyak ini ilmu Iya semua. betul Aduh. ilmu semua nih. Iya. Ini ilmu semua jadi kalau yang nonton ini Iya. beruntung ini. Dapat ilmu nih. Iya. Ilmu gratis. Itu servisnya begitu ya. Servis. Bikin orang rasa lebih dekat dengan ketemu. Tahu orang Ambon tuh. Iya. Hidung kan nasi di sini. Si Suliat. Iya. Betul. Body suiku trik-triknya orang Cina lah ya. Yang percuma sama teman yang babi. Beta itu belajar Iya. Iya. bagaimana, nanti dong lihat bagaimana menghitung kuah orang yang ada di dalam barber. Kenapa itu barber sepi? Percaya dan saya percaya kata hari itu dia pun tanggal lahir dan semua. Nanti dong cari jodoh. Masih ilmu beta kasih keluar gini kan. Feng shui-nya. Feng shui-nya, oh. Iya. Bagaimana mencari tempat usaha yang dia tidak boleh rendah dari jalan raya. Yang boleh ada di posisi tusuk sate, tapi bagaimana cara menangkalnya bagaimana. Feng shui itu kok ya, feng shui-nya kok Karena ya. faktor-faktor itu juga mempengaruhi kakak. Kita kira itu hal mitos aja gitu. Percaya dan saya percaya tuh kamu mesti tahu. Ternyata memang
ilmu kakak Budi ini dari babi semua. Itu sih tahu. Saya Oh, itu juga kali. Itu mau gimana? Saya percuma duduk dengan koko dulu tuh. Kata mesti gimana? Oh iya, ternyata mesti tanpa usaha ini kayaknya saya bagus. Oh pintu ini mesti tutup. Oh di muka ini mesti pakai kaca. Pakai cermin taruh di muka sini. Oh itu mesti gitu. Itu hitung-hitungan Ilmunya juga tuh, mesti. Ilmunya betul. Tapi kalau macam pasang kaca di depan kan bisa lihat langsung ada gunting rambut. Ada pasang kaca tuh ada penangkal-penangkalnya juga. Iya, Biasanya. biasanya. Biasanya begitu. Saya nggak tahu nih kan cuman tahu Ya, saja tuh. Tapi Saya maksudnya kalau macam biasanya begitu pasti kemungkinan berhasil dan berhasil itu ada 2. Tapi kayaknya berhasil terus ya kayaknya ke depan mesti pasang kaca terus. saya percaya ya barang itu ya saya tahu ya dari masing-masing orang. Yang katong lihat sekarang kan yang menguasai perekonomian kan kebanyakan orang Cina, kok jangan harus percaya. Ini ilmu pasti kayaknya. Apa Ya begitu kotong lihat, kotong makanya di mana kotong datang, kotong belajar. Hari ini kita datang di podcast pasti kita ada yang minta ilmu. Oh iya, ternyata podcast tuh akan begini. Terus saya tahu bahwa ini media kotong promosi gratis. Iya betul. Kaget lah 3 bulan kemudian Bodis podcast. Pakai podcast Bodis. Ini kan media gratis tuh, kotong promo gratis dulu. Hari ini orang nonton, oh iya Bodis, kotong pites Bodi, Iya, kotong pi. Ini media promo gratis. Hari ini kita lihat posisi, oh iya. Oh ini sudah mic, oh iya. Nanti saya tahu hantar Bodi supi foto ini yang Toh? Tapi memang katong mesti punya kepekaan untuk belajar ya dari keadaan Belajar. sekitar. Betul. Belajar dari keadaan sekitar. Belajar dari pengalaman. Pokoknya banyak lah. Tapi yang kita selalu bilang tuh, pada saat ada sulit-sulit di situ kesempatan itu sebenarnya besar di situ. Ketika semua orang sudah mulai, sudah juga. Mulai daun. Menyerah. Jangan Menyerah, betul menyerah menyerah, sih boleh. Iya. Betul Ketika sih, Bang, ya. orang sudah mulai nyaman di situ tuh. Ketemu harus cari jalan tuh. Jadi mesti lihat. Atau saya tahu semoga teknologi yang maju ya. Kalau teknologi maju berarti beda. Yang ada tukang gunting rambut apa? Datang taruh kepala di mesin. Pakai robot. Pernah beta potong di Surabaya. Jadi katong sem pakai itu lah. Cuma taruh kepala begini saja. Iya kok. Ya, cuma pencet saja tek. Mau model apa begitu? Ya. Isen tahu kok tak patika. Itu apa robot Itu yang kayak kesalahan teknis kan ketong sen tahu tuh. Ya, beta pernah Itu apa robot yang kerja? robot. Kok telinga saya putus sih. Iya bukan takutnya robot konslet kah? Iya. Bukan Iya, beta. voltasi turun aja kamar dia ya. Beta saya takut. Kalian tak lepas bro. Beta takut tuh botak saja. Kalau botak siapa apa tuh? Apa daripada Kalau robot korslet ya jarang kali talingan kiri hilang ke kanan Aduh. Tapi itu ada kok. Ada. Akan bagaimana tuh? Ya datang duduk kayak di barber biasa, duduk begini saja. Sebelum itu sudah isi uang begitu, isi uang dalam dia punya itu. Lalu ya sudah, pilih model rambut apa. Buat masalahnya nih yang bermain nih gunting nih Robot. pisau. Lalu tuh yang maksudnya kayak resepsionis begitu manusia kan robot lagi. Orang yang Manusia paling- lah. Beda sangka robot. Iya. Kalau memang soal hitungan tetap harus manusia. Makanya kan kalau robot saunya. Sekarang perkembangan AI ini kan. Iya. Itu kan yang tadi disampaikan bahwa kemajuan teknologi ini dia menghilangkan beberapa lapangan pekerjaan. Ya, sekitar Iya betul. sekitar 9 sampai 10 Lapangan pekerjaan akan lapangan hilang pekerjaan. dengan pengembangan teknologi. Iya. Nanti ini kan lihat sekarang taksi tanpa supir. Ya, Oh, yang ada, kita lihat iya, sekarang sudah tuh, ada, nah, betul. mulai nih. Pekerjaan Jepang, sopir Jepang, sembilan, Jepang, driver sembilan. restoran, di New York, Terus yang ada manusia Terus lagi, yang ada robot lah semua yang ETK. kerja. Iya. sama suruh jalan. Manusia semua apa pantau saudara. Karena manusia ini kan orang bilang kalau pengusaha pakai manusia ini terlalu ribet. Mau manusia ini minta kan cuti, pakai- mau minta naik gaji, mau balon nanti dong demo, dong pasti sudah robot tuh. kerja 24 jam juga Kerja jadi. 24 jam, sing mengeluh. Yang ada mengeluh. lapar. Secara produksi lebih menghasilkan banyak. Yang ada bilang kata beta ada mau pulang, Iya. ada apa di rumah sih ada. Oma Saki kah, Opa Saki sih ada robotnya kerja. Iyo. Sing ada robot tuh yang di mana OTW Pak masih belum mandi. Sing ada robot yang Kita begitu. bisa. Jadi kalau apalagi jadi ketong sekarang sebagai anak muda kalau ketong sih bisa meningkatkan ketong skill maka selesai. Ya, karena yang beberapa kali kita nonton di sosial media tuh di 2030 itu yang paling berbahaya. Karena isunya ada krisis lebih besar lagi.
Tapi krisis di masalah tenaga kerja. Tenaga kerja tuh bakalan tidak ada. Hanya robot sama yang kerja. Berarti bisa dibilang kalau nanti di 5.0 ini itu yang harus ditingkatkan oleh anak-anak muda ya, itu memang soft skillnya ya. Iya. Iya. Jadi katong hitung sekali 2030 ini beta cicilan bank kayaknya sudah habis. Sudah aman, sudah aman. Betul. Tuh 2030 cicilan bank sudah habis. Oke, katong masih aman. Tapi katong mesti pikir Ya, jauh ke betul. depan ini seperti apa. Iya itu. Ya. Apalagi katong pun anak-anak muda sekarang, Nah, betul. anak Gen Z ini paling repot. Anak-anak yang terbentuk dengan instan. Ya, Iya. betul. Dulu beta mau pergi beli nasi kuning gitu mesti berjalan jauh, mau pergi makan berjalan jauh. Sekarang tekan HP Iya, saya, GoFood. Tap tit, langsung. GoFood sampai. Sampai betul. Ya. Dulu katong pergi mana-mana tunggu tuh jauh. Sekarang sentet Grab sampai. Depan rumah. Online. Ya. Langsung depan rumah betul. Dulu ketemu mau pakai isi pulsa saya ketemu harus ke Iya. kios. Kios, Sekarang saya counternya. perlu. Nah, sekarang di atas tempat tidur saya cuma tik selesai, pulsa masuk. Jadi teman-teman Gen Z ini ya lumayan terbentuk dengan instan. Ya. Jadi dong, katong boleh bilang bahwa katong nih diberikan bonus demografi. Ya. Tapi kalau katong saya bisa manage akan baik-baik, saya akan jadi bonus per katong. Ya, betul. Katong pun usia muda yang potensial di saat 2040-2050 tidak akan maksimal kalau katong saya siapkan dari sekarang. Betul sekali. Setengah mati tuh. Ya. Kalau model yang sudah lah. Ya. Ini kadang-kadang juga kita salah nih ngatang ini orang tatua lain orang tatua. Ah, Orang tatua itu yang bikin kadang kalau misalnya nih katong 3 adik kakak nih ya. iya. Lalu babe nisu kerja misalnya Ya. honor jadi guru. Lalu John. Jone ojek, Ojek ya. lalu beta nih kerja di toko. Pas mau dapat bapak, bapak lalu kok kecil? Ada 3 tuh. Tapi 1 saya baru jadi orang nih. Iya, betul, Ah, itu. betul. Lalu 2 ini bukan orang. Yang 2 tuh sampah. Sampah masyarakat. Begitu. Iya, Ya, betul ya. itu terjadi betul. Betul. 2 ini apa gitu? Lebaran katong ini yang bekerja keras, katong bekerja. Ya, betul. Tapi yang dianggap betul-betul kerja Jadi tuh yang- orang yang- itu walaupun ya begitulah. itu mindset Mindset. Stigma ambon, orang ambon. Stigma itu. Jadi yang kalau bilang sukarja itu yang pakai seragam, kalau yang Seragam. cuman sayang itu kalau Iya. yang jadi isinya yang jadi orang baru 1, lah 2 nih. Siapa? Bukan orang. Dua tuh satu ojek satu kayak toko Mas. Bukan. Sekarang kayak katong hitung-hitung aja ya, secara rasional normal kehidupan sehari-hari. Kerja di perbankan tuh gaji berapa sih? Paling mentok-mentok 3 juta. Iya. Tukang parkir berapa satu hari? Kali Iya. 30 hari berapa? Wih, lebih banyak kok gitu. Tapi di bank kan dong ketemu pengusaha tuh, siapa tahu tak gae. Investasi. Ya, ada semua kan ada plus minusnya. Itu sama investasi. Ada plus minusnya. Cuman ya semua kan rezeki dari kehidupan Yang- masing-masing. Rezekinya masing-masing. Beta yang setuju kalau orang bilang kata apa? Dunia ini berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Saya bisa kalau ketemu mau kerja tekun tetap ketemu di atas. Saya ada bilang kata Iya. mau bilang kata saya ada. Jika boleh sing suka tuh dengan slogan Apalagi itu. kau kata, iyo dia pun nasib di situ. Siapa pun nasib? Iya, betul. Kalau kau tuh mau kerja keras ya bisa. Iya, Kalau kau tuh iya, saya mau kerja keras, kan kalau menurut beta punya mentor, dia bilang bahwa menjadi seorang pengusaha entrepreneur itu ada 3. By nasib, by nasab, dan by design. Nah, by nasib Nasib. By nasib ini, sudah dari lahir itu. iya. Kayak koko ya. Oh itu by nasab. By nasab itu dari, kok dong? Koko hitungannya Ya, balong lia bahwa kayak dulu ramas roti sampai. oh Ya, itu. Oh, mama dulu bikin roti sampai, Iya, bikin iya. kue, bikin lontar sampai malam-malam. betul. Kalau by nasib itu Rafathar. Kalau by nasib itu ya dapat duda kaya kah, janda kaya kah, karena lotre kah, dapat pejabat pu anak kah. Nasib Itu betul. By Ya, nasab betul. itu karena orang tua sudah kaya. Orang tua sudah kaya. By design ya ketemu begini nih, ketemu harus mendesain ketemu punya pribadi sampai ketemu bisa jadi di titik itu. Oh, Ya, betul. oke. Itu by design. Bagus lah itu. Jadi katong tuh yang kalau macam ini Harus katong by yang design. oh makanya ada istilah katong ini apa sudah perintis kan?
Iya, bukan pewaris. Bukan pewaris, ya betul. Kita ini betul. perintis, Iya, iya, bukan kita pewaris. ini perintis, bukan pewaris itu. Lumayan sih. Jadi justru katong tuh punya peluang sebenarnya untuk mendesain katong punya hidup lebih baik kan. Semua anak muda itu punya peluang yang sama. Ya, betul. Saya ada bilang karena dia peluang, saya katong punya peluang yang sama. Tinggal bagaimana katong punya kesempatan yang sama, punya peluang yang sama. Jadi katong tinggal katong taruh siapa yang Sekarang biar katong punya orang tua kaya juga, mau sekaya apapun, tapi kalau katong sedang kerja juga ya Yo. sama saja. Iya. palingan katong diberikan karpet merah. Ya, Saya bisa pungkiri ya misalnya. Privilege ya gitu. Minta maaf juga. Misalnya dulu bikin pisang sangkai ini tuh. Iya, iya, iya. Ya berkembang pesat ya karena bapaknya lebih Iya, kok dia datang betul. buka di itu kan dia viral dan sebagainya. Ya setidaknya ada karpet merah lah. Iya, iya. ya. Itu memang dia pengusaha. Tapi kalau yang dong bilang bahwa saya kalau buka usaha nanti kalau saya enggak apa-apa. Kan dia coba-coba ini usaha coba-coba ini kalau bapak kasih uang ini kan usaha coba-coba. Nanti kalau saya jadi boleh kasih uang lagi. Itu yang repot. Mentalnya sih boleh begitu ya? Boleh. Boleh. Ya. Harus semangat. Harus mental betul-betul fight begitu. Dan kira-kira kalau dari Komodis mental itu untuk katong anak muda sekarang ada sih. Mental itu kembali berpulang sih. Kadang-kadang the power of kepepet. Kalau suka kepepet baru mental itu muncul. Ya, itu betul. Apa betul, saya betul. jadi, apa saya jadi. Tapi kalau masih kadang nyaman lo terbuat dan nyaman tuh. Oh iya itu lagi. Lalu yang tadi sebenarnya ketong nih ada di momen ketong yang puas. Tapi ada juga orang yang sudahlah. Ya, Pasti pada kadang sudah ketemu begini. Nah itu banyak yang beta dapat tuh. Beta dapat tuh banyak kayak begitu. Sudah kita begini. Yang justru dia nyaman bukan karena dia posisi sukses, dia nyaman kan dia di sudahlah. posisi sudahlah. Gitu. Sudahlah. Itu ini bagian saya Bagian santai-santai. santai. Besok juga kalau masih ada gitu-gitu. Hidup tuh nanti ya Tuhan yang atur lah. Kadang-kadang Ya. begitu ya. kita paling jengkel itu kalau beta interview karyawan baru, apalagi laki-laki, kita interview baru ditanya kenapa sih pengen kerja? Si umur berapa? 21, 22, 23, dia 24 ke bawah lah. Kenapa pengen kerja? Barang metosu isi. Jadi kalau metosu yang isi yang kerja, itu yang kadang-kadang beta paling jengkel begitu The tuh. power of kepepet. Ya itu. The power of kepepet. Suka pepetnya sudah lah. Baru pernah ada beta interview, mama yang antar. Mama antar, mama tunggu di luar. Iya, Itu ternyata ada. ada. Karena kan anak-anak muda Amo nih kan berpikir kita pulang kita buka pantu saja ini masih ada makanan. Ya, Iya, itu lagi Toh, salah satunya lagi. Mau tidur bangun siang. Karena kau tuh diajarkan pagi tuh bangun saya dulu. ya. Nanti mau balik tuh terus yang penting bangun tuh berdua habis makan minum teh semua. Yang penting pagi nih bangun dulu yang aduh. Tapi ya ini anak-anak muda. Ini realitas yang terjadi di anak-anak muda. Ya, betul. Ya anak muda Amon. Ya anak muda Amon semangat. Saya boleh. Ya, saya mulai menyerah. Ya. Jangan Amon. Maluku. Maluku. Mesti semangat. Kita rasa kalau Kakak Bodis bicara gini wajar. Harus dilihat dan ditiru. Soalnya terlihat dari jejaknya, wets. Masih banyak jejak yang belum ketemu bahas, baru bodisnya saja. Baru bodisnya saja ketemu bahas, malam yang lain-lain kalau teman-teman tahu yang lain-lain memang harus inspirasi nih, inspirasi. Kita akan balik lagi ke segmen berikutnya. Tetap di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Wah, B, yo. Yang terasa su segmen ketiga ya. Iya. Iya. Ini karena ketemu obrolan semakin menarik. Karena berarti betul itu banyak yang ketemu bisa dapatkan. Bukan banyak sih, kayaknya banyak sekali yang ketemu dapatkan dari Kakak Bodis. Iya, kata dapat inspirasi. Iya. Dan masih tetap di ngos-ngosan ya. Ngobrol sadap, ngobrol ngobrol santai. Tapi beta nih pasti kalau macam yang nonton nih pasti bilang kata, Kakak Bodis bisa begitu kan karena uang banyak, modal banyak, atau Modal banyak nih yang repot nih. Iya, dorong lihat yang tadi sebenarnya dari awal tuh mau cerita dari awal, cuman kan ketong sudah ini dengan prosesnya sampai jadi pengusaha. Tapi ketong saya lihat sebelum itu. Kalau mau dibilang beta ini juga berasal dari keluarga yang biasa-biasa, kurang. Mau bilang kurang juga jangan Tuhan marah. Ya berkecukupan lah, cukup, sangat cukup.
karena bisa makan bisa pakai. Katong ini sempung rumah dulu. Kalau mau bilang cerita dulu ya sempung rumah. Beta hidup bersama beta pun 3 orang adik, tambah beta 4, mama papa. 6 orang. Iya. Dan 6 orang ini katong hidup berpindah-pindah. Karena sempung rumah. Jadi katong cuma hidup di kos kamar 3x3, 3x4. Ketika kos itu dong jual, katong pindah ke kos lain lagi. Katong tinggal dalam satu kamar itu tuh, beta masih ingat, katong papa pun tempat tidur besi, Iya. separuh tidur di atas, separuh tidur bawah kolong. Barang cuma kamar kecil satu. Itu di tahun berapa itu? Wih, itu dari beta mulai masih kecil dari SMP. Jadi satu kamar tuh bisa satu Katong kamar 6 orang. karena katong cuma kos, papa cuma bisa mampu pare kos kamar sah. Katong hidup di situ, makan semua di situ, tidur semua di situ, semua aktivitas di situ. Di saat itu tuh budget kos 1 bulan berapa itu? Ih, siapa tahu, katong masih umur gitu, cuma tahu papa yang. Jadi kalau bilang bahwa body change, katong juga susah dulu. Waktu di Pardes, kita pernah tinggal di Pardes itu masih jualan pisang. Yang rumah yang Pisang sekarang goreng. jadi body sini. Iya, beta tinggal di rumah itu tuh, di rumah itu. Makanya beta kenal dong. Nah, yang beta sudah itu beta tinggal rumah itu. Masih jualan pisang goreng, jual pakai nyiru. Dulu tuh jual pisang goreng pakai nyiru. Sekarang ini baru pakai tupperware, dulu pakai nyiru. Iya. Berarti di tahun 90-an itu, 90-an Iya, akhir. 90-an. Itu kalau yang legend tuh nasi puluh tantaan Iya. masih 100. Hah? Nasi puluh campur masih 100 rupiah. Yang di Pardes itu pas Pardes Iya, tuh iya, samping iya. Samping itu. Iya, tuh. iya, betul. Oman itu masih 100 rupiah. sampingnya tambah nasi padang. Nasi padang, Iya. iya. Itu beta masih jualan pisang goreng. Masih piba jual. Mau malu kayak apa? So, hidup masih susah dengan mama dan papa. Yang beta selalu cerita tuh dulu tuh ya mungkin dong TK tapi beta sen TK. Beta satu keluarga empat sen TK. Tapi itu isen TK. Karena memang saya ada uang. Baru mama bilang kalau TK tuh nggak biaya. Tuh tiap hari bawa kue, makan di rumah sesusah bawa kue. Tuh Iya sih, baru itu- bawa kue 2, minta maaf. Iya. 2. Iya. Satu ketong. Satu. Tamangka. Satu apa tuh? Dan itu mesti begitu. Iya. Mesti. Aduh, jadi ketong sentika lah, mama kasih aja rumah saja sentika langsung SD. Kita SD tuh di SD PDK. SD PDK nih jalan apa tuh? Jalan Patimura. Murah ya. Lalu beda habis SD PDK, beda SMP di SMP Katolik Xaverius. Oh, Itu di jalan Patimura. Mulai Sama depan lagi. katedral. Lalu beta SMA masuk SMA 1. Masih di Jalan Patimura. Jalan Patimura juga. Masih jalan Patimura. Beta kuliah tahun 2000 itu tragedi kemanusiaan terjadi di Kota Ambon, di Maluku. Iya. Katong Fakultas Ekonomi punya kampus alternatif di SD PDK. Waktu beta pada muka SD PDK Tuhan nih, beta nih dari mulai karena tulisan sampai kuliah nih jalan Patimura. Jalan- terus. Di sini terus. Langsung beta kayak gini, oh berarti beta kalau yang kerja di Telkom Bank Indonesia. Iya. Sombong tuh. Cuma prediksi nih. Patimura tuh. Iyo, Telkom Bank Indonesia. Dulu tuh bukan Bank Mandiri, Bank Eksim dulu di Bank situ. Eksim. Ya, Bank betul. Eksim. Wih, Atau kalau minimal Kontempo lah ya. dulu bukan ada Kontempo, dulu PMI di situ. Oh iya belum ada Dulu Kontempo PMI, ya iya. di situ. Ih, berarti beta punya kantor nih kayaknya. Seputaran sini. Dagang itu. Kalau yang Bank Indonesia, Telkom, kantor polisi sudah pajak kan. Iya. Ternyata beda cerita. Itu. Makanya beta bilang tuh, ketika beta ada di harus berani ke teman-teman, harus berani keluar di zona nyaman. Atau bukan orang, beta bilang bukan orang berada. Tuh, tapi jadi jangan berpikir ketika mau jadi seperti itu diberikan karpet merah, privilege, Iya, betul. ceng, sama orang punya hak yang sama. Iya. Yang penting kau mau sah. Yang penting ceng, bodi ini orang susah. Apa yang TikTok bilang tuh? Jika engkau tidak mempunyai nama besar orang tuamu, engkau bangga dengan nama besar orang tuamu, setidaknya engkau bisa membesarkan nama orang tuamu sehingga Ya. beliau bisa menjadi bangga gitu. Jadi kita pun almarhum mama dan papa pasti bangga sudah lah, Iya. iya bodi su bisa lihat adik-adik, sudah bisa berkeluarga, punya istri dan anak Iya. gitu. Satu saja. Ya. Mesti satu saja. Satu saja, satu. Harus. Ya harus satu. Harus satu. Istri. Ya harus satu. Soalnya babi mau rencana 2. Satu saja. Babe. Satu saja. Babi ini
kemarin Lilis datang sini. Oke bisa tanya perlis kan ketemu Islam dong. Iya. Macam nanti suami mau menikahi dua, mau dua bagaimana? Langsung Lilis bilang, saya bola. Stop. Jadi saya bisa satu saja. Iya, kalau di Satu beta saja. kalau di beta ajaran tuh kan saya bisa. Iya, betul. Di katong bisa lebih. Ya, itu. Tapi Kalau di Katong ini kan harus satu saja. Iya, betul. Membayangkan yang suruh satu saja bisa 2 3. Iya. Apalagi kalau disuruh, yang tidak disuruh saya bisa 2 3. Apalagi kalau betul dapat suruh, mamai Kepala sakit. bisa lebih. Itulah yang bikin kakak Epot sampai sekarang masih mencari. Masih di zona nyaman kakak. Oh, masih kalau bisa keluar dari zona Jawa. Belum bisa kalau. ini sore nyaman nih saudara. Kakek ibu kayaknya bertahan di sini. Bertahan di zona nyaman. Zona nyaman. Tapi maksudnya dari kakak Bodi punya latar belakang keluarga, bisa dibilang kan sing ada latar belakang, maksudnya basic pengusaha ya, Iya. tapi bisa sekarang jadi seorang pengusaha tuh kan berarti ini mematahkan stigma lagi. Kalau katanya sih cocok ya usaha pengusaha tuh oke-okeanya lebih ke kayak koko dong, kalau katanya kayak sing ada, tapi kakak Bodi bisa bikin kalau macam mau pasti ada jalan ya. Semua orang punya kesempatan yang sama. Iya. Kadang memang kita berpikir orang selalu berstigma bahwa yang menjadi pengusaha itu kokodong, Iya. no? Saudara-saudara yang datang, Iya. no? Yang datang ke sini buka usaha. Beta paling suka begitu. Katong komplain, lalu ketika orang datang berusaha, lalu katong bilang komplain dong. Iya. Ini barang dong saya. Lalu katong selama ini di mana? Ya, betul. Ya, betul. Katong selama ini di mana? Betul sekali. Beta pernah bawa ini beta buka-buka saya. Beta pernah bawa materi tentang kewirausahaan di salah satu daerah di Kota Ambon. Iya. Ibu-ibu. Hmm. Pematerinya itu beta sama Ibu Dia. Ibu Dia ini yang punya mie cempaka. Oh iya, tahu. Mie cempaka. Beta ngobrol dong. Beta hantam ibu-ibu yang ada. Beta bilang, ibu-ibu dong saya malu deh. Ibu Dia yang ada di samping beta nih yang dari tadi bicara. Ibu Dia ini bukan orang Ambon. Hah? Ini Ibu Dia penglogat sama sebegini. Tapi Ibu Dia bisa membuat potensi sagu itu dari sagu jadi segala macam makanan. Sampai cemilan dan sebagainya. Dibuat sebagai oleh-oleh. Nah ibu-ibu dong di mana? Iya. Iya sih. Nah, dulu ada namanya Ibu Putri. Beta pernah jadi juri di Poltek, namanya Ibu Putri. Anto itu bikin kain tenun. Anto ini orang dari luar, orang Jawa yang suaminya tugas di Samlaki. Oh. Lalu Anto bikin tenun. Nah ibu-ibu dong ini di mana? Orang lain yang bisa datang, baru nanti ketemu bilang apa? Ibu dong begini, saya bisa. Masing-masing yang punya. Kebanyakan berhasil bro, kata-kata keluar. Iya, saya bisa. Ibu-ibu ketemu ya ampun aplikasi anak muda sekarang. Orang tua bilang terus sampai matahari pukul pantah. Iya, betul. Matahari pukul. Ya kalau siang jadi malam jadi siang, kalau ketemu kerja siapa apa kalau ketemu kerja. Cuma harap begitu minta maaf nih kadang-kadang 5.000 pertama. Iya. Ini salah satu yang beta selalu bilang hati-hati di situ. Iya. 5.000 pertama, 5.000 kedua tuh. Botol pertama, botol kedua. Iya. Lah kalau tenang siapa apa kadang nih sasloki mabuk agen. Padahal cuma minum sasloki mabuk agen. Janganlah. Berarti kita bisa simpulkan kalau sebenarnya katong pun ruang pergaulan itu sangat membentuk katong ya. Iya. Kayak macam ada istilah kalau macam masuk di Kandang kambing. menggiling. Iya. Kalau Tapi katong harus belajar dari ikan. Nah ini ilmu baru nih. Iya, ilmu baru lain ini. Belajar ikan. Ikan itu dari dia mulai lahir sampai dia mati itu dia di air laut, Iya. air asin. Tapi kita potong ambil kalau potong saya kasih garam, dia tawar. Berarti dia walaupun ada di ruang lingkup asin dia tidak terpengaruh dengan ruang lingkup itu. Oh, Iya, betul. oke, betul. Beta bergaul di Samo Tampa. Ah. Minum peminum banyak, beta teman-teman. Di Ambon, di Jakarta boleh tanya. Mau masuk dimanapun masuk, tapi beta minum saya. Ketika beta bilang saya minum, belum tahu bahwa beta bisa minum. Minta maaf beta minum itu saya seprokusin sama semua.
Itu sih mau sedikit sombong tuh. Iya, iya. Iya. Nanti kalau off air baru kita bilang yang lain. itu nanti oke. Iya. Tuh, kayak Karena itu juga pengalaman tuh kayak Pengalaman. kita bisa belajar banyak begitu supaya kalau besok-besok kan kita kayak macam-macam Beta bisa bergaul di mana saja di semua tempat. Wah dulu tuh Da Silva belakang saya tuh sarang, tanya. Tapi ketong masih bisa ada di posisi itu. Batasi Bahwa diri. ketong bisa membatasi diri, ketong sing seperti itu. katanya bisa mengontrol Memprotek ketong pun diri Iya, sendiri, iya, ketong betul. ketong pun diri sendiri. Lalu ketong mau jadi apapun itu tergantung ketong, Ya. bukan tergantung orang lain. Betul. Ketong mau jadi seorang apa abdi negara tergantung ketong, mau jadi seorang entrepreneur tergantung ketong. Iya, iya. Terus yang bisa bilang bahwa saya bisa itu tergantung ketong pun pribadi sendiri. Begitu. Sedikit syadu ya. Iya. Ada sekarang mulai syadu. Karena ini kan ya ilmu-ilmu hidup semua Iya, toh iya. kayak foto. Katong bisa. Maksudnya beta juga jadi dapat banyak ilmu. Iya. Jadi belajar banyak. Karena kan kayak macam tadi bilang tuh kan yang orang bilang kata katong kondisi ini kan lagi susah. Semua orang tuh mengeluh. Alay, sekarang ini paling susah gini. Tapi pas tadi Kakak Boris bilang kata saya di balik kesulitan itu adalah kesempatan gitu. Itu kita jadi iya ternyata yang katong Kalau ketong mau mengeluh terus ya ada jalan keluar. iya Betul. Betul sekali. Jangan terlalu mengeluh terlalu banyak, cukup tahu. Oh iya, kadang kayak gini. Ketong nih kayak ibarat ketong main game lah. Iya. Beta ini sebenarnya main game, tapi ibarat ketong main game yang beda anak-anak sekarang banyak. Ketika orang serang ketong dari sini, ketong serang kemana? Iya. Iya kan? Ketong pakai filosofi bola. Filosofi bola itu adalah pertahanan terbaik adalah bertahan. menyerang. Menyerang, oh, iya, sorry, menyerang. Nah, jadi sebelum orang serang ketong tetap Ketong serang, ketong serang serang dulu. sudah. Serang duluan. Serang sudah mau sebelum orang bikin usahain ketong bikin sudah mau. Nanti gol yang senggol urusan belakang. Nanti mau draw tapi penguasaan bola ketong lebih iya tuh. Pokoknya menyerang tuh kemungkinan golnya lebih besar, Lebih besar daripada bertahan. Bertahan Iya, kalau diserang betul, terus betul. aduh. Tuh, itu pertahanan terbaik adalah menyerang. Pertahanan terbaik kalau menyerang. Iya. Ini beda dapat ilmu banyak be, dapat ilmu Iya. banyak dari. Terus Terus kata bijak tuh. iya betul. Ini kalau yang nonton ini semua termotivasi nih gitu. Iya. Yang ada yang lain, bikin apa nih? Nah kalau ini kan kita lihat Kakak Boris ini kan juga terlibat juga dengan angkatan muda sampai sekarang, pengurus apa? Iya, beta di pengurus besar angkatan muda. Pengurus besar angkatan muda. Kalau di angkatan muda itu kan dari ranting, cabang, daerah. Iya. Sekarang ketemu pengurus besar. Sedikit sombong pengurus besar ini. Kalau pengurus besar itu dia meliputi Pengurus besar ini dia seluruh angkatan muda GPM yang ada di 2 provinsi, Maluku Utara. oh itu Kakak Boris yang Iya. Oh, Maluku Utara. Makanya beta bilang, anggota dewan kota ini 35 orang cuma urus kota Ambon. iya sih. Anggota dewan provinsi 45 orang cuma urus provinsi Maluku. Tapi ketua angkatan muda daerah 15 orang urus Maluku Utara. Wih. Eh, Jadi Tanggung jawabnya lebih besar. Ibu Shirley, nanti kita ketemu. Saya karena Shirley kan satu Iya, angkatan beta, iya. satu kelas yang beta di SMA Katolik SMA. Saya SMP Saverus. Saverus. Dia dari Saverus. pasti ketemu lah pasti. Ya, jadi setidaknya waktu saya lagi sombong ketemu Maluku Utara. Iya, dua provinsi. Tapi di situ pelayanan ketong Seram beta sudah jalan semua mulai dari Seram Barat, Seram Utara Barat, Kairatu, Masohi, Teluti, Seram Utara, ini semua pika Seram Timur. Ke sana pelayanan sampai di sana. Berarti Kakak Boris ini lebih tahu lah. Makanya kita pengen tanya untuk ke anak muda, angkatan muda sendiri. Itu sekarang kalau di angkatan muda sendiri konflik yang lagi dia alami apa sih? Kalau per beta lebih fokus, memang teman-teman angkatan muda itu pelayanan dan sebagainya tuh di dalam angkatan muda, tapi beta lebih fokus mengajak dong untuk menjadi seorang entrepreneur seperti apa. Kita tuh pernah di salah satu kabupaten, kita tanya, ternyata dong lebih nyaman menggunakan sepatu kulit, baju seragam, kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, honor gaji 1 juta. Dong lebih nyaman di situ. Lebih nyaman di situ daripada kita bilang jual pisang dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Untung 50.000 satu hari, 1 bulan 1.500.000. Ya, betul sih. Tapi punya kebebasan waktu dari pagi sampai siang tuh, sampai sore. Tapi dong lebih nyaman. Nyaman yang iya. Iya, daripada nanti mama bilang, beta kasih sekolah sih jauh-jauh sampai di Ambon sana.
Usai pulang langsung mau jual pisang. Iya juga sih. Beta pengalaman ini beta saja, pengalaman Iya. beta pun teman ini Fahri Banana Braga tuh. Iya, tahu betul. Fahri sekolah jauh-jauh sampai di Malang sana, anak teknik lagi, Iya, iya. iya kan? Pulang jual pisang. Ya, namanya teknik yang pisang tuh agak jauh ya. Agak jauh, ya. teknik, anak teknik jual pisang. Ya. Jual pisang, nyatanya sekarang punya cabang di mana-mana. Iya, iya, betul. Padahal cuma mama pun kompor gas, mama su pusing karena mama guru lemah bilang, aduh kita kasih sekolah sih jauh-jauh sampai sana. Pulang, tapi ketemu masih bisa bikin. Iya. Dan Banana Braga tuh menjadi salah satu yang waktu pertama kali dia pitch, wih itu orang tuh sampai antri Iya. kita masih Itu kita kan- bikin kita antri sampai. Karena beta pertamanya dia bilang dia punya produk Banana Braga tuh. Iya, bilang. iya. Beta pun jadwal makan tuh setiap hari Minggu. Oh iya, warang Bali yang di Iya, dekat rumah. Dekat rumah. Iya. Situ. Itu dapat di dia punya momen yang awal itu, wih itu ketemu sampai antri, itu sampai antri. Iya. Ayam banyak gitu. Pisangnya juga. Pas kakak lagi booming-booming. Iya, Beta sempat tanya ini franchise dari mana? Saya yang bikin sendiri. Iya, kan awal kan ketemu pikir franchise dari Jawa Iya, ya iya, tuh. Ini kan ada proyek yang namanya Robabe. Nah, dari sini proyek ini Babe katong juga namanya Robabe. Apa tuh? Roti bakar beta. Oh. Ini Fahri tenang sa, ini beta promo sekali. Tapi itu memang sementara sudah dipersiapkan Iya, produknya, ada satu ini suka keluar memang bukannya di Jakarta sih. Oh, yang di Pasar Jakarta lebih banyak, lebih Iya. enak. Populasi penduduknya kan beda. beda ya, betul. Tapi nanti ada juga kalau di sini. Amin, diaminkan. Fahri tenang sa. Atau neng kakak Bodis nih ngobrolnya tenang, santai tapi dia punya Menusuk. Dia punya Apa inspirator tuh? inspirator Iya. memang inspirator. Inspirator nih ketong report. Iya, wajar lah. Wajar kalau macam kakak Bodis nih selalu next level. Iya. Dari karyawan, manajer, terus pengusaha, terus anggota dewan. Ketemu balik lagi di segmen keempat nanti. Tetap di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Ya, saya kira saya sampai di segmen keempat. Itu sudah Masih kakak tetap Bodis. di ngos-ngosan. Ngobrol sadap, ngobrol santai. Dengan ketum punya kakak Bodi Mailuhu ya. Ini sosok inspirator banget nih. Sangat. Be, Jo. Ini inspirasi terbesar. Ya. Iya. Inspirasi terbesar beta malam hari ini. Iya. Beta setelah ngobrol-ngobrol beta kayaknya beta akan buka usaha. Wow, buka barber tandingan. Kayaknya susah. Masalahnya kalau kita mulai itu agak terlambat. Barber itu paling banyak di Kota Ambon. Yang perlu yang penting ada lokasi sana nanti ketong kerjasama. Iya, betul ada pakai Toh, brand buat. Joe Barber support by Bodis Barber. Iya. John. Collabs. Cina Iya. banget. Cina banget kalau kakak Boy Cina banget hari itu kakak Jacqueline pribumi banget. Tapi keren lah gitu. Nah itu yang beta tadi tuh sebelum gua tutup beta penasaran gitu. Beta rasa kalau di posisi sekarang nih bisa dibilang mestinya posisi nyaman ya. Ya maksudnya pengusaha dan lain-lain. Maksudnya tinggal anting-anting segitu. Tapi kakak Bodis melangkah lagi satu step menjadi sekarang di dunia politik masuk jadi anggota dewan. Itu alasannya kenapa tuh kakak Bodis? Bahkan kalau jadi pengusaha kan lebih enak sebenarnya daripada masuk dunia politik, anggota dewan kan kepala lebih sakit karena urus banyak orang malah. Itu sudah sebenarnya kita sudah nyaman juga sih, tapi yang kembali itu jangan terlalu ada di posisi nyaman. Ya aduh beta lupa untuk saya suka di posisi nyaman. Jadi itu berawal kalau mau bicara mengenai kenapa terjun ke dunia politik itu tahun 2022 bulan Desember itu ada seorang hamba Tuhan itu dia bilang berbeda gini, calon sudah, beta kan bilang calon para apa lah, kau tuh nyaman begini nih, apa namanya, yang terkecil sekolah, aman nyaman. Su PW lah. Iya PW lah. Iya. Lalu yang bilang begitu. Lalu mau bantu orang berapa banyak? Kalau dengan sendiri kan bantu cuma 1 orang. Tapi kalau masuk di situ ada dalam sistem bisa bantu orang lebih banyak. Maka tanggal 31 Januari 2023 kita ambil keputusan. Tanggal 1 Februari kita lihat kemana kita harus pergi. Lalu kita berdaftar di hari terakhir. Oh,
Di hari Secepat terakhir. itu sah. Coba itu. Secepat itu. Kita berdoa lalu kita tanya istri di rumah, kemudian terserah. Kita melangkah ke dunia politik dengan catatan mau melayani. Itu sah. Jadi memang niatnya itu sebenarnya melayani. Melayani. Karena kalau di posisi yang sebelumnya kan nyaman. Ini kan sebenarnya masuk ini kan jadi kepala pusing betul Pak. Ini pasti kepala pusing ini. Tapi memang tujuannya memang siap Iya, untuk melayani. siap untuk melayani saja. Terus, ya. Ada lain. Apalagi basicnya kakak Bodis kan masih muda juga kan. Mudah, Masih mudah muda. tergoda. Bukan. Mudah tergoda, ternyata muda ya muda. Masih muda jadi kayak macam mewakili anak-anak atau suara-suara anak muda Oh, ya. begitu. Iya, Jadi- amin. Jadi ya ke depan hal-hal yang kan enak itu kalau macam ada anak muda yang ini dengan pikiran. Ini kan hitungannya Entrepreneur. jadi kan pikirannya luas gitu. Jadi programnya itu akan lebih kreatif ke depannya. Tapi kan kita masih membutuhkan masukan-masukan lagi dari luar toh. Ketika kita bergaul, duduk, siapa tahu ada masukan. Oh iya kakak Bodi ini bagus, ini bagus. Lalu ketong mau melayani dengan fungsi kontrol sebagai dewan ya sudah. Apa? Tujuannya cuma untuk melayani saja. Iya betul. Gitu. Jadi kalau- Saya supaya bisa bantu orang bukan cuma pakai ketong dana sendiri toh. Iya. Cina juga nih. Iya betul kalau macam pakaian sendiri kan Iya, aduh. aduh. Tapi kalau Tak macam boleh. ini berapa orang susah nih tenang. Tenang. Ada dana yang dikhususkan dari pemerintah kan kita usahakan untuk ngomong gitu. Iya. Itu kan lebih gampang Iya, kan. iya. Lebih gampang gitu. Kalau macam ketemu pengusaha kan saya bisa. Saya bisa kasih lebih untuk 10 orang gitu. Iya, kalau do berapa orang? 2 orang sado, 2 orang bulan depan juga, tuh. Iya. Tambah berapa? 10, tambah 5 lagi, bikin 15 orang. Iya. Betul. Kegiatan-kegiatan kayak contoh kegiatan-kegiatan anak muda tuh kan sing datang ke Bodi bisa ini "Shh, tenang, kamu kegiatan kapan nanti bikin program ketemu gitu kan lebih enak. Mati. Nanti ketemu cari jana di jual pasar. Tapi kita tuh senang tuh sekarang agak Bodis, maksudnya teman-teman muda tuh lebih kreatif. Kita lihat tuh pertumbuhan UMKM di Kota Ambon tuh lumayan. Maksudnya Itu di motor ya anak muda semua. iya betul. Bergerak, Bergerak, kopi kribo. iya. Itu semua tuh anak muda. Dan kegiatan-kegiatan kayak macam Expo UMKM kayak RRE. Iya, yang kemarin juga. Itu bagus kan merangsang anak muda untuk Walaupun dia rugi-rugi terus. Dia cerita saya, rugi tuh anak tuh. Saya tidak makanya besok ini bikin tuh mesti mau ambil lebih yang tenan saya mau. Iya. Padahal memang rugi tapi demi untuk menghidupkan UMKM jalan. Iya. Itu dan kita harus kasih apresiasi buat dong bahwa dong mau memberikan nomor diri untuk menghidupkan teman-teman yang lain. Iya sih, betul. Yang banyak orang mau menyerahkan diri, ngapain capek-capek sah? Ya betul. Ini capek dong, urus lain. Gitu. Setidaknya dong menciptakan ekosistemnya kan. Iya, Ekosistemnya terbentuk jadi merangsang teman-teman muda. Sekarang kita lihat tuh ketemu anak muda tuh lebih banyak pikiran untuk kayak bikin apa iya. daripada tunggu untuk Kita bilang anak-anak muda itu stop berkompetisi, saatnya berkolaborasi. Cocok. itu tuh permasalahan yang selama ini tuh karena jiwa untuk kolaborasi itu yang ada. Aduh, Satu baku. dong pikir dong jadi kompetitor, jadi Iya. kita bilang stop berkompetisi, saat berkolaborasi. Hari ini kita berkolaborasi karena kita lihat pun teman-teman yang di luar tuh juga ketika kita pindah pun kafe yang besar yang investasiin miliaran rupiah, lo bilang apa? Buat ini bukan kita punya, ini kita ada 11 orang punya. Ya betul. Iya. Join. Join. Kalau di kota besar, dong masih mau. Kalau di Ambon agak susah. Di Ambon, Agak susah. batu bulan pertama, berani nyong beli HP baru. Apakah di HP baru? Jangan sampai. Nah. Betul. Iya. Wih, Celia. Dia sudah beli motor baru. Iya. Saya Kasih auto baru. cek keuangan dulu, jangan sampai. Ini balong berkolaborasi lain, curiga lain. Maksudnya malu hati dengan Instagram lah. Iya. Instagram ada postingan collab. Instagram ada postingan collab. Makanya kolaborasi itu sebenarnya cara yang baik untuk memungkinkan Katong tuh punya pasar lebih luas. Jadi kayak macam contoh Katong bikin di Instagram lah gitu. Kita kayak contoh collab dengan Eko begitu kan. Iya. Jadi akhirnya Eko punya pengikut bisa kenal Betul. beta Iya. dan beta pengikut bisa. Iya. Jadi beta dapat lagi pengikut baru ya. Tujuan kolaborasi itu sebenarnya seperti gitu. Memperbesar Katong punya cangkupan gitu. Dan itu yang belum banyak yang melakukan akan begitu.
Ya, Aku itu macam kolaborasi itu kan di bagian sosial media, tapi kalau di dalam dunia bisnis nih yang di sini masih agak satu takut satu. Iya. Iya. Karena Ya. Takutnya dia bertumbuh dia jadi beta kompetitor misalnya. Ya. Toh, sebenarnya sih boleh. Otong harus sama-sama berkolaborasi. Beda dengan Babe mungkin ya punya, katong bikin ini yuk, mari. Iya, iya. Katong tiga bikin ini mari. Iya. Gitu. Itu kan lebih enak kan? Jangan pakai beta nama nih, Bapak nama kita kapal sakit ngapain rusak kan nih. Tuh, oke kita sekian Iya, iya, iya. Hmm. Betul, betul. Beta sekian nih, beta jangan lah beta yang kelola sah. Oke, jalan. Ya. Itu aja. Sekarang orang kalau tanya buat barang si modal sebanyak, modal tuh yang ada di sak, yang ada di kantong. Modal tuh ada di sini. Nah, Ya, betul. Tuh. Sekarang anak muda tuh yang usah ini jual konsep saya cukup. iya, betul. Ini kita mau presentasi gini. Siapa mau invest? Hmm. Beta butuh uang 100 juta misalnya. Buat beta uang cuma ada 10 juta. Oke, keuntungan ada cuma dapat 10% saya. Kan ada cuma kasih 10 juta. Ibu di beta ada 30 juta. Ada dapat 30% saham di situ. Selesai. Nah, katong bisa buka usaha terus begitu. Betul lagi. Bahwa saya kakak Boris bilang bikin apa sudah? Tadi bilang kalau modalnya di ide itu kita jadi mikir, iya betul sekarang tuh justru IP itu ide itu sekarang di ini dipatenkan begitu. Paten kan. Bahkan tuh ada beberapa beta pernah nonton kemarin di TikTok. Ada beberapa perusahaan itu dong melakukan wawancara tapi dong pakai kayak modus presentasi. Ternyata tujuannya itu adalah waktu dong presentasi begitu, kalau kok presentasian bagus, dong akan ambil konsep itu. Konsepnya. Dong akan ambil konsep. Jadi curi-curian ide itu. Tiba-tiba dong bilang nanti katong kabarkan lagi. Padahal saya- Kaget-kaget lah dia punya ide dong pakai akan. Ya, Ternyata betul. semahal itu memang ide gitu. Ide itu betul. mahal. Konsep ide itu Ya. mahal konsep. Tapi lebih mahal eksekusi. Cuman kalau kebanyakan ide tidak ada eksekusi sama saja. Sama saja, itu. sama saja. Kalau katong cuma jadi konseptor bukan jadi eksekutor, Iya. sama aja ngapain. Jadi memang mesti dapat dua orang ini mesti Iya. menyatu begitu. Jadi kalau cuma mau jadi konseptor tanpa jadi eksekutor susah. Ya kan kita harus jalan dua-dua. Iya. Yang kalimat-kalimat yang selalu keluar dari mulut konseptor, Ale Pak kemarin kita semua bikin akan. Ya, betul. Iyo. Kemarin kita bahas semua bikin akan tuh cuman ya. Ya. Terus tuh jangan terlalu jadi orang pintar. Bagaimana tuh? Bagaimana tuh? Karena kalau orang pintar nih kalau misalnya mau bikin usaha dia bilang, seandainya, misalkan, seumpama, Ya, maka usaha sing jalan-jalan tuh. Sing jalan. Sing jalan akan cuma gitu sah. terlalu banyak. Kalau dia hitung, ini bisa kasih yang seandainya, saya yang maju gue. Karena bisnis ini yang paling pertama tuh berani. Berani, Ya, berani mati dulu. berani. Karena berani mati itu berani rugi dulu. Berani ambil resiko ya. Ya. Berani ambil resiko. Itu Nah, kalau- kalau dan itu banyak yang sing punya mental untuk itu. Iya. Kira-kira maksudnya bagaimana sih cara katong anak muda tuh kayak macam punya mental kayak berani begitu? Karena katong nih anak muda zaman sekarang kan kayak mau Iya. melangkah kayak aduh takut kayak pikir nanti begini kayak tadi tuh aduh nanti begini lah gitu. Terlalu banyak perhitungan. Terlalu banyak perhitungan, terlalu banyak. Jadi orang pintar itu setengah mati lah. Mau hitung semua padahal nanti pernyataannya dulu kita begitulah ketika ibu di ini uang banyak keluar. Istri yang mana istri cuma bilang saya. Kira-kira nanti satu hari itu berapa orang mau gunting. Ya. Lalu sekarang senyum-senyum sah. Iya betul. Nah, sudah saja percaya saja. Percaya. Kakak Boris tuh untungnya mungkin waktu itu buka waktu pas bulan November. Jadi perkenalan bulan November pas masuk bulan Desember orang datang sama gunting rambut. Desember tuh beta pernah pinggang sampai sakit. Itu satu hari kau gunting 60 kepala. Jadi beta suruh don 3 gunting, beta yang cuci. Jadi bayangkan beta cuci ini 120 kali nih. Hah? Barang kan sebelum gunting cuci. Iya. Habis gunting cuci itu berarti 120 kali, barang 60 orang. Pinggang-pinggang sakit. Tapi bagaimana itu resiko? Langsung habis itu DP rumah. Ya. Nah, Kakak Budi beta mau tanya nih. Indah tadi nih Iya. biar pikiran sampai segmen. Maksudnya Kakak Budi pun barber nih dalam Ambon sekarang seberapa nih? 9. 9. Kakak sih ada pengen rencana buka di luar. Tual. Saya beta mau buka kayaknya di Tual beta pernah. Sudah pernah. Pakai di Dian dong punya Bekas rokok. bekas rokok. Cuma minta mas itu daerah konflik sampai setiap malam bakal light terus. Jadi abis ini langsung beta tutup. Cuma kayak beta mau buka di Piru apa? Iya di Piru rencananya.
Saya tahu mau join nih siapa di Masui sana. Toh? Masui yang Masui. Masohi boleh di Masohi. Kemarin itu pernah mau kerja sama dengan Masohi cuman belum jadi. Karena mungkin dulu kota sistem belum jalan dengan baik. Jadi kan kotanya harus jadi pengusaha pebisnis, bukan pedagang. bedanya di mana nih? Pedagang dan Beda. bisnis tuh Beda. Beda. bedanya mana? Ya, kalau pedagang dia beli pisang satu sisir 20.000, dia akan jual satu sisir 25.000 pedagang. Pebisnis dia beli pisang 25.000, dia bikin jadi krepek, dia bikin jadi kayak banana braga begitu. Itu baru dia jual lagi dengan harga 17.000 satu. Itu pebisnis pebisnis. Pedagang itu dia akan jaga dia pun toko 24 jam dari pagi sampai malam. Buka sebelum orang bangun, tutup sesudah orang tidur. Ya. Pedagang. Tapi kalau pebisnis, dia harus pakai sistem. Ya, betul. Bisa jalan kemana aja. Oke. Beda. Beda. Jadi kau sekarang memposisikan diri sebagai pebisnis. Tuh, sistem sujalan awal-awal susah tuh atau sistem sujalan semua kau bisa jalan kemana-mana. Bangun sistemnya tuh yang Bangun sistemnya. Bangun sistemnya tuh tak segampang itu. Sistem. Ya. Paling susah tuh personal branding. Ya. iya sih betul. Susah. Membangun branding ini susah, tapi puji Tuhan ya orang suka kenal di Ambon lah, tuh Bodis Barber. Lo bilang, Budi, kita daripada dulu kita pikir mau kasih nama apa? Lo kok pakai beta nama saja? Toh? Budi lo pakai sudah Bodis Barber sudah selesai. Orang kenal lapis dan beta sudah mau aman. Sama nih podcast ini lain. Dari nama sesuai, nama pakai Babi pun nama. Keke bilang pakai nama aja, pakai Babi pun nama, sebenarnya susah kan. Iya susah tuh. Ini kan rencana kan kita mau buka cabang Babi Podcast itu Ale. Di Babi punya ruko itu. Jadi pembisnis dan kita baru tahu pedagang dan bisnis yang beda gitu. Beda, pedagang tuh dia akan jaga toko dari pagi sampai malam. Pedagang itu bahasa kasarnya pedagang itu cari uang makan buat hari itu. Pebisnis itu dia memikirkan dia makan apa nanti di 10 tahun ke depan. Dia fokus untuk pengembangan. Ya. Lebih visioner ke depan. Ya. Iya, pengembangan seperti apa. Memang. Jadi dari tadi memang tujuannya menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari kata Bodis. Aduh, tapi kata memang dibatasi oleh waktu. Kalau kita masih mau ngobrol banyak. Terakhir mungkin saja ini pertanyaan terakhir dari Beta saja. Kira-kira harapannya kakak Bodis sendiri untuk kakak Bodis punya usaha dan lebih tepatnya kan sekarang kan melayani masyarakat kan. Harapan untuk ketong anak-anak muda Maluku ini lah. Beta lebih berharap bahwa anak-anak muda Maluku tidak boleh malu. Nah, itu Malu betul. untuk melakukan usaha walaupun itu kecil. Karena sama mulai dari kecil, yang bisa Betul. mungkin besar duluan. Iya. Masih mulai dari kecil, yang usah malu bahwa beta mau jadi apa, mau jadi tukang jual pisang goreng kah? Mau jadi tukang kaspi goreng kah? Yang perlu malu. Kita mau juga teman-teman muda ini berkembang, muncul pengusaha-pengusaha baru, entrepreneur baru. Ketong negara berkembang ini, ketong punya total entrepreneur di dalam ketong punya negara Indonesia baru 3,6. Sedikit sekali. 3,6%. Dari 350 juta populasi. Dari sekarang seberapa? 270 juta kan? 300 juta. 300 jutaan. 300 juta bayangkan, cuma 3,6%. Sedikit. Sangat sedikit. Mau dibandingkan Malaysia, dibandingkan Singapura, apalagi dibandingkan Amerika yang sudah 2 digit, 11%, 12%. Katong masih sangat sedikit. Nah itu harus ketong tingkatkan. Belum ibu di barang sih yang takut desain seng. Karena kalau perekonomian bagus di Kota Ambon, menjual gunting rambut di Bodis Barber dong. Iya. Ketika ekonomi bagus akan datang di Kota. betul. Tapi kalau perekonomian saya bagus, ketong pasti pasar lesu. Pasar lesu. Betul. Iya kan ini kan saling simbiosis mutualisme, Betul. saling menguntungkan satu sama Iya. lain. Jadi saling membutuhkan. Jadi ketong ketika dong maju ya ketong pasti kota maju. Ketong usaha juga man. Iya. Saya usah takut ancaman krisis 2 tahun 3 tahun karena saya usah takut karena ketong bisa mempertahankan ketong pun diri. Jangan lupa bahwa ketika ketong ada dalam kemarin 2020 itu COVID.
Betul bisa. Yang bisa mempertahankan ekonomi daerah, ekonomi negara itu cuma UMKM. Iya, Ya, betul. betul. Sampai pemerintah gelontorkan triliunan rupiah hanya untuk membiayai UMKM. Karena UMKM yang bisa mempertahankan, dia adalah garda terdepan dalam mempertahankan ekonomi negara. 97% penyerapan tenaga kerja itu diserap oleh UMKM. 97% penyerapan tenaga kerja. Ini harus bicara data nih, data. Iya. Saya supaya kalau untuk ada isi juga tuh. Ya. Saya cerita kosong, Iya, betul. bicaranya masih ada data supaya oh iya Ada betul. data. Lalu juga jangan teman-teman, kita saya bilang yang lain tapi mari ketemu bangun negara, ketemu pun daerah tercinta nih, toh. Ya, betul. Lewat ketemu punya keahlian masing-masing. Sebagai entrepreneur silakan, abdi negara juga silakan. Kolaborasi, bukan baku, Kompetisi. Kayak tapi baku kele. Baku kele. Iya, betul. Bukan baku kuku, Baku kuku tapi baku Baku kele. baku kele. Oke. untuk Ambon yang lebih maju. Ambon yang maju, ketemu ke kampanye saya. Oke, sekali lagi terima kasih Kakak Boris untuk waktunya di Danke. tengah-tengah kesibukannya mau sempat datang untuk di Babe Podcast. Ya, dan betul. membagi Terima banyak kasih banyak. cerita yang menginspirasi. Kita rasa ini akan menginspirasi anak muda. Ya, betul. Ya, terima kasih Kakak Boris. Siap, Dan dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang nonton. Jangan lupa untuk like Like, subscribe. dan komen Komen. serta share Katong punya konten yang luar biasa ini dan ditutup oleh Kakak Epot. Ya, sampai baku dapat lagi di Babe Podcast dengan bintang-bintang tamu yang seru. Iya. Ya, seh. Ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol Ngobrol santai. santai.